takwa. Takwa secara bahasa adalah khauf, takut. Secara istilah takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan penuh kesungguhan dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga. Makna yang sederhana, takwa itu terimplementasi dalam bentuk ketaatan-ketaatan kita menjalankan ibadah-ibadah mahdhah dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Dan siang ini implementasi takwa yang paling harus kita laksanakan adalah bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat, mengikuti pelaksanaan ibadah Jumat dengan baik, bersedia mendengarkan uraian khutbah, dan bersungguh-sungguh untuk menginternalisasikan dalam kehidupannya serta mengamalkan dalam amaliyah sehari-hari di masyarakat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka bekal takwa adalah sebuah keharusan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam forum ilmiah di pesantren MBS Al-Amin, ada seorang santri bertanya kepada saya, "Abah, Islam itu berat ya? Islam menyuruh kita mulai bangun tidur sudah harus membaca bacaan tertentu, lalu menyuruh kita ke kamar mandi, wudhu, menyuruh kita sholat tahajud, menyuruh kita menghafal Al-Quran, lalu ibadah wajibnya sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatibnya ada yang qobliyah ba'diyah, belum lagi puasanya, ada puasa Senin Kemis, puasa Daud sehari puasa sehari tidak, ada puasa Yaumul Bid pada pertengahan setiap bulan-bulan Hijriah, ada puasa Syawal, ada puasa Syuro, dan puasa-puasa yang lain yang banyak. Berat sekali Islam. Maka pertanyaan ini menjadi pendahuluan khutbah yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, marilah kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti kita dikumpulkan lagi di surganya Allah SWT. Amin ya Rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid, khususnya yang masih ada di lantai 1, yang mudah-mudahan segera naik ke lantai 2 untuk mengisi soft-soft yang masih kosong. Kepada anak-anak nanti apabila khatib naik mimbar dan berkhutbah, tolong diam dan tidak bermain sendiri. Kemudian yang kedua, petugas Jumat kali ini muadzin Ustadz Rahman, khatib Jumat Ustadz Husnul Amin SPDI MPDI dari Kota Kepanjen dengan tema taat semampunya saja. Imam Ustadz Husni Mubarak sarjana hukum.
Yang tiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak pada para jamaah yang telah memberikan infak sedekah untuk biaya operasional masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah SWT. Yang terakhir ada beberapa pengumuman dari takmir. Yang pertama, kultum subuh dilaksanakan setiap ba'da salat subuh setiap harinya. Yang kedua, kantin Tamasa Sabtu keempat tanggal 29 Mei 2022 pada maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD dari Kota Kepanjen dengan materi tematik. Yang ketiga, kantin Tamasa ke-1 1 Juni 2022 pada maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Syarif Hidayatullah SPDI dari Kota Batu dengan materi putusan tarjih. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semua. Wasiat yang selalu disampaikan oleh Rasulullah dalam perjumpaan-perjumpaan beliau dengan para murid-muridnya, yaitu sahabat-sahabat beliau. Wasiat yang selalu disampaikan sebelum beliau berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Wasiat yang diwariskan kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh penyeru-penyeru Islam sampai hari ini, yang secara istiqomah bahkan dijadikan satu rukun di dalam penyelenggaraan ibadah Jumat, yaitu wasiat takwa. Para ulama menyepakati bahwa salah satu rukun di dalam pelaksanaan ibadah Jumat adalah memberikan wasiat takwa. Karena memang Rasulullah sejak dulu tidak hanya di atas mimbar dalam khutbah-khutbahnya, tapi setiap perjumpaan dikala hendak berpisah, wasiatnya beliau selalu sama, yaitu wasiat takwa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian wahai manusia, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah menyeru dalam surat Al-Baqarah bahwa kita dalam kehidupan ini wajib memiliki bekal, wajib menyiapkan bekal. Sebagaimana kalau kita hendak bepergian, maka rasa-rasanya hal yang wajib kita siapkan dan tidak mungkin tidak adalah perbekalan. Bekal materi penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Bekal jabatan penting agar kita bisa memberikan efektif dampak atau positif dampak yang bisa memberikan warna yang baik kepada orang-orang di sekitar. Maka bekal jabatan juga penting. Bekal sosial penting. Kita harus kenal dengan banyak orang. Kita harus punya pengaruh terhadap hidup kita di masyarakat agar suara kita didengar. Bekal yang lain, kepercayaan, integritas, dan bekal-bekal yang lain yang begitu banyak yang harus kita siapkan dalam kehidupan ini agar kita hidup di dunia bahagia pun juga di akhirat. Tapi ingat jamaah sekalian, di antara banyak bekal yang harus kita siapkan,
bekal yang paling pokok yang harus kita siapkan adalah bekal takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa secara bahasa adalah khauf, takut. Secara istilah takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan penuh kesungguhan dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga. Makna yang sederhana, takwa itu terimplementasi dalam bentuk ketaatan-ketaatan kita menjalankan ibadah-ibadah mahdhah dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Dan siang ini implementasi takwa yang paling harus kita laksanakan adalah bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat, mengikuti pelaksanaan ibadah Jumat dengan baik, bersedia mendengarkan uraian khutbah, dan bersungguh-sungguh untuk menginternalisasikan dalam kehidupannya serta mengamalkan dalam amaliyah sehari-hari di masyarakat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka bekal takwa adalah sebuah keharusan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam forum ilmiah di pesantren MBS Al-Amin, ada seorang santri bertanya kepada saya, "Abah, Islam itu berat ya? Islam menyuruh kita mulai bangun tidur sudah harus membaca bacaan tertentu, lalu menyuruh kita ke kamar mandi, wudhu, menyuruh kita sholat tahajud, menyuruh kita menghafal Al-Quran, lalu ibadah wajibnya sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatibnya ada yang qobliyah ba'diyah, belum lagi puasanya, ada puasa Senin Kemis, puasa Daud sehari puasa sehari tidak, ada puasa Yaumul Bid pada pertengahan setiap bulan-bulan Hijriah, ada puasa Syawal, ada puasa Syura, dan puasa-puasa yang lain yang banyak. Berat sekali Islam. Maka pertanyaan ini menjadi pendahuluan khutbah yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah menetapkan syariat yang termaktub di dalam Al-Quran dan penjelasannya secara terinci di dalam hadis-hadis yang sahih. Semua hal yang menjadi panduan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Panduan hidup kita, baik secara pribadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang profesional bekerja, sebagai seorang profesional berdagang, entrepreneur, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemimpin, dan sebagai apapun peran yang kita mainkan, semua tertulis, termaktub, dan bersumber di dalam satu sumber utama, yaitu wahyu. Wahyu atau Al-Quran ini adalah sumber pokok yang tidak ada satupun perkara di kehidupan kita ini yang tidak dibahas di dalamnya. Yang mana penjelasan-penjelasan secara rinci, yang memuat secara universal, yang nilainya walaupun tidak spesifik namun bisa dimaknai kepada persoalan-persoalan yang spesifik, sehingga sampai hari ini persoalan apapun bisa didekati dengan pandangan wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Maka teori yang dikembangkan oleh masyarakat Jepang tentang masyarakat sekuler yang harus membedakan persoalan dunia dan persoalan agama, di sana dilarang kita ngomong soal agama di ruang publik. Kita hanya boleh ngomong agama ataupun beragama di dalam tempat-tempat ibadah-ibadah mereka. Ini juga populer di dunia barat. Namun kita, orang Islam, orang yang mempercayai bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber utama yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita dari berbagai aspek, sosial, budaya, politik, ekonomi, semua bersumber dari wahyu ini, maka tidak ada pembedaan atau pemisahan dalam urusan dunia dan juga urusan agama. Terintegrasi semua menjadi satu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Karena saking lengkapnya aturan yang dibuat Allah ini, yang rinciannya terdapat di dalam hadis-hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu adalah semua yang pernah dikatakan Muhammad ketika sudah menjadi Rasul, usia 40 sampai wafatnya beliau. Semua ucapannya beliau adalah hadis, karena ucapan beliau adalah bentuk dari penjabaran Al-Quran. Karena akhlaquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Ucapannya semua bersumber dari Al-Quran. Fi'liyahnya, perbuatannya Nabi, mulai dari perbuatan beliau sebagai suami, sebagai seorang khalifah di pemerintahan, sebagai seorang pedagang di pasar, sebagai seorang panglima perang di medan perang, semua fi'liyahnya adalah hadis atau as-sunnah. Dan diamnya Nabi atau takrirnya beliau ketika ada sahabat yang bertanya, Nabi tidak menjawab. Diamnya Nabi juga merupakan hadis yang menjadi sumber dari agama kita, yaitu agama Islam. Mengapa demikian? Karena Allah telah menjamin Rasulullah tidak mungkin salah. Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Semua yang berasal dari Rasulullah bukanlah persoalan yang berangkat dari nafsunya beliau, tetapi itu semua adalah karena wahyu yang dituntunkan Allah, dibisikkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka hari ini kita mengenal Muhammad adalah seorang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jangan kita berpikir sebagaimana yang difikirkan oleh santri kami ketika di MBS itu, menganggap agama Islam itu berat. Karena hakikatnya Islam itu mengatur kita dalam hidup ini sesuai dengan kapasitas kita. Allah membebani apa yang menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan kekuatan yang memang Allah titipkan di dalam diri kita. Semua yang kita lakukan memang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dan dibebankan Allah. Maka ketika kita melihat ada beberapa saudara kita yang tidak mengikuti amaliyah sunnah kita, saya tidak pernah melihat bapak ini sholat sunnah rawatib, saya tidak pernah melihat bapak ini puasa Senin Kamis, saya tidak pernah melihat bapak ini melakukan sholat tahajud, atau dugaan-dugaan yang lain yang mungkin saja muncul dari dalam benak kita, padahal kita tidak tahu amalan-amalan pamungkas yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu. Maka jangan menuntut saudara kita seperti apa yang kita lakukan, karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab hadis Arba'in ke-9, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahra radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rasulullah dawuh untuk kita yang suka suudzon dengan saudara kita yang amaliyahnya biasa-biasa saja. Kata beliau, "Manahaitukum," segala hal yang aku larang, anhu, tentang larangan itu, fajtanibuhu, hindari. Semua yang dilarang, perkara-perkara yang haram, hindari kita semaksimal mungkin. Wa ma amartukum bih, adapun semua perintah yang aku perintahkan, artinya adalah perintah dari Allah, fa'tu minhu mastata'tum, ambil yang kamu sanggup, ambil yang kamu mampu. Fa innama, maka sesungguhnya ini peristiwa masa lampau, ahlakal ladzina min qablikum, jamaah-jamaah kaum-kaum sebelum kita, kaumnya nabi-nabi terdahulu, menjadi celaka. Kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya, banyak ngeyel. Seperti Bani Israel ketika disuruh kurban, ia bertanya, kurban apa? Dijawab sama Nabi Musa, sapi. Setelah dijawab sapi,
Bertanya lagi, sapi apa? Sapi betina. Ditanya lagi, warnanya apa? Kuning. Besarnya seberapa? Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Akhirnya kaum Yahudi kesulitan mencari spesifik yang dimaksud oleh Nabi Musa. Kenapa kesulitan? Karena terlalu banyak bertanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya, wahtilafuhum ala anbiyaihim, suka menyelisihi nabi-nabinya. Ini terjadi di kaum terdahulu, kaumnya Nabi Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan bahkan Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam. Terlalu banyak bertanya, yang orientasi pertanyaannya itu bukan pada kemaslahatan, melainkan mencari jalan agar kita dibebaskan dari beban yang disampaikan kepada kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasul pernah ditanya, amalan apa yang paling disukai Allah? Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah saat kita melakukan kewajiban kita sholat 5 waktu. Ini mari kita catat masing-masing. Sholat 5 waktu sudah kita lakukan, ini amalan yang wajib kita laksanakan. Yang kedua adalah amalan sunnah walaupun sedikit namun istiqomah. Kalau panjenengan punya pamungkas, punya ajian-ajian, yang saya maksud adalah amalan sunnah, amalan-amalan yang itu panjenengan istiqomahi. Misalnya sholat duha setiap pagi 2 rakaat saja, setiap pagi itu bisa mengalahkan orang yang ibadahnya banyak. Karena para ulama pernah dawuh, sedikit tapi istiqomah bisa mengalahkan 1000 karomah. Apa maknanya? Allah sangat mencintai walaupun itu amalan yang sepele, namun kita lakukan secara istiqomah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita kembali kepada ajaran Islam yang kita mampu, yang kita sanggupi, namun kita istiqomahi. Kalau sanggupnya panjenengan hari ini masih sholat 5 waktu saja, dan juga berbuat baik terus kepada istri kita, kepada keluarga kita, itu istiqomahkan akan menjadi satu kekuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruka innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kedua ini kembali khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semua, yaitu wasiat takwa. Mari kita meningkatkan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, karena sesungguhnya bekal yang kita butuhkan hari ini adalah bekal takwa. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, keluarga, dan juga saudara-saudara kita semua sesama muslim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar.